Shalom. Shalom ibu-ibu di rumah. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oh, ini bapak-bapak. Ibu-ibu apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan hari ini? Amin. Saya percaya semua kita siap memuji menyembah Tuhan. Boleh satukan hati kita sebelum kita memulai ibadah ini. Tuhan, dengan rasa syukur dan terima kasih kami datang menghampiri tahta-Mu. Kami rindu membawa korban pujian persembahan kami untuk Tuhan yang sangat kami kasihi, yang sangat kami cintai. Hari ini khusus spesial kami luangkan waktu kami untuk boleh memuji Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman kami. Satu kerinduan kami yaitu hati Tuhan juga disenangkan lewat ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita karena Tuhan hadir bersama kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Dengan hati bersyukur mari masuk dalam gerbangnya Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Hey, hey, hey. Bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Kau baik. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah
Tuhan. Amin. Saya percaya ibu-ibu adalah termasuk orang yang mempercayakan kehidupan ibu-ibu semua sama keluarga ibu-ibu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang baik ini. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh bernyanyi untuk Tuhan. Kami boleh bermazmur meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus berikan kami kesempatan. Ada suara yang boleh keluar dari mulut kami. Ada pengagungan yang boleh keluar dari mulut kami. Kami mau pergunakan semuanya itu untuk mengagungkan nama Tuhan saja, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang terus bekerja dalam hidup kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Biar altar-Mu dipenuhi dengan pujian. Katakan Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk
Shalom, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Saya percaya hari ini hari yang penuh, luar biasa, penuh berkat buat kita semuanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah COVID-19 ini, kita sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai istri, bagaimana kita bisa menjadi seorang wanita, seorang istri yang berhikmat. Saya ajak untuk kita semuanya, kita akan berdoa sebentar ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari yang sudah berlalu. Bapa, kalau kami boleh ada di bulan September ini, itu karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, Engkau mengajarkan kepada kami, apapun keadaannya, Engkau selalu mengajar kepada kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau Tuhan selalu ada kemenangan. Di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Di dalam Engkau selalu Bapa ada kekuatan dan sukacita serta damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Ajarlah kepada setiap kami para wanita Tuhan, untuk kami boleh memiliki hikmat dan menjadi istri, menjadi wanita, menjadi ibu yang berhikmat untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu pada hari ini supaya kami boleh benar-benar fokus dan mendengar, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, 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 amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tadi saya sudah katakan bagaimana di tengah-tengah COVID-19 ini yang kita tidak tahu kapan selesainya, kita menjadi seorang wanita, seorang istri, seorang ibu yang berhikmat. Saya ajak untuk kita semua membuka kitab Samuel ya. 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 42. Tapi saya tidak akan bacakan semuanya. Nanti ibu-ibu bisa catat setelah dengar firman, ibu-ibu renungkan kembali. Ya, saya akan lompat-lompat bacanya. 1 Samuel 2 ayat 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 42. Demikian bunyinya, Daud, Nabal dan Abigail. Yang kedua dikatakan, ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu, ya si Abigail ini, bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu, yaitu Nabal, suaminya, kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku." Ya, lalu disampaikan salam itu kepadanya, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Ya, ayat 7b, adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka di Karmel. Ya, ayat 8b dikatakan, berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ayat 10, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Kemudian ayat yang ke-13, ya, Daud sendiri pun ayat 13, kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya.
Daud sendiri pun menyadang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Ayat 14. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Ayat 17. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada tuan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Ayat 18. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledainya. Lalu berkatalah kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ayat 21, ya, itu bagaimana Daud tak dimarah ya kepada Nabal, lalu dia berkata, ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Ayat 23, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, lalu Abigail sujud di kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya tuanku yang menanggung kesalahan itu. Ayat 25, tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. Ya. Kemudian ayat 28, ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Ayat 32, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Ayat 34, ya, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Ayat 36, sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya, kepada suaminya, ya, sampai fajar menyingsing. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita baca nanti, ibu-ibu baca terusnya sampai 42. Kita tahu cerita tentang Nabal, Abigail dan Daud ini dalam kitab 1 Samuel tadi, ya, ayat pasal 25, di mana Nabal ini seorang yang kaya raya tetapi kelakuannya, karakternya begitu buruk, seorang suami yang kasar, ya, yang sombong, ya. Tetapi dia punya istri, yaitu Abigail adalah istri yang benar-benar cantik dan bijaksana, ya. Jadi Abigail adalah istri Nabal. Abigail ini benar-benar tadi dikatakan wanita yang bijak, wanita yang cantik, ya. Nabal tadi saya sudah katakan udah kaya, ya, kikir atau pelit, ibu-ibu, ya. Jadi 1 Samuel 25 itu tadi menceritakan bahwa kepintaran dan kepekaan Abigail menyelamatkan keluarganya dari ambang kehancuran. Inilah peran daripada seorang istri, seorang ibu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu, ya, beberapa tokoh di Alkitab. Kita kenal yang namanya Priscilla, kita kenal yang namanya Deborah, kita kenal yang namanya Abigail, ya. Segelintir contoh saja, ya, kita kenal juga Esther, ya. Mereka adalah para wanita yang disebutkan di dalam Alkitab dengan kapasitas intelektual dan rohania yang melampaui kapasitas seorang pria, ya. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar dari tokoh yang namanya Abigail, ya. Kisah Abigail tadi sudah ditulis di dalam 1 Samuel 25, ya. Jadi Abigail ini memiliki sifat yang pantas ditiru, diikuti, ya, oleh setiap kita para wanita, ya, termasuk Anda dan saya, ya, diikuti para istri. Abigail ini istri dari Nabal,
seorang yang bebal, kasar dan jahat kelakuannya. Tetapi hal itu tidak mengubah sifat Abigail yang cantik, ibu-ibu. Ya, dia sudah cantik, bijaksana, luar biasa karakternya. Ya, dia tetap menjadi istri yang bijaksana meskipun punya suami yang begitu kasar dan boleh dibilang memalukan. Ya, tapi dia tetap bijak, dia tetap taat, dia tetap hormat, dia tetap respect kepada suaminya apapun yang terjadi atau karakter yang dimiliki oleh suaminya, yaitu Nabal. Ya, Abigail tetap memiliki karakter yang rendah hati kepada setiap orang. Ya, baik di dalam namanya orang kaya ya ibu-ibu ya. Jadi dia tetap sama pembantunya, sama bawahannya, sama bujangnya, dia juga memiliki karakter yang rendah hati. Ya, ibu-ibu, Nabal ini seorang yang kaya tetapi sombong. Jadi kikir dan mementingkan diri sendiri tadi saya katakan. Jadi Nabal ini menghina Daud ketika Daud mengutus utusannya untuk membantulah sedikit ya. Selama ini kamu sudah dijaga, ternakmu aman semuanya, nggak ada yang hilang, nggak ada orang-orang yang jahatin kamu ya. Tapi jawaban daripada Nabal ini menyakitkan sekali ya. Jadi dia kesel ya. Jadi Daud kesel sehingga dia akan membinasakan Maon ya. Seluruh keluarga Nabal akan dibinasakan ya. Tetapi Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ya, Abigail memikirkan keselamatan suaminya dan seluruh orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Ya, dia mengambil alih peran Nabal, ya, tanpa menjatuhkan harga diri Nabal di depan orang lain. Dia ambil alih, dia take over, ya, wah bagaimana nih nanti kalau terjadi keributan, ya, orang istri dia ambil alih, ya. Bahkan dia mau mengambil resiko. Dia ambil resiko dengan menghadap Daud ya, yang sedang murka, yang sedang marah dan merendahkan diri ya, sujud pada kaki Daud ya untuk meredakan kemarahan Daud. Nah, ibu-ibu, kita boleh tahu saat itu Abigail menyatakan bahwa kesalahan suaminya adalah kesalahan dia ya, adalah karena kecerobohannya sebagai seorang istri. Dan dia mau menanggung kesalahan itu. Ini luar biasa sekali ibu-ibu ya. Abigail bukan saja bijak tadi sudah dikatakan, tetapi dia juga sangat mengasihi suaminya dan seluruh isi rumahnya dengan tulus ibu-ibu ya. Ketika Nabal meninggal, Abigail memperoleh kemuliaan Tuhan ya, akhirnya dalam ceritanya itu ya, menjadi istri Daud. Nah ibu-ibu, kita boleh melihat ya, dan kalau nanti ibu-ibu baca ayat 2 terus sampai 42 ya, bagaimana pada waktu Abigail ini menceritakan semuanya kepada Nabal. Akhirnya Nabal mati ya, dan Nabal setelah mati Abigail mendapat kemuliaan dari Tuhan, di mana Daud ingat ada seorang yang bernama Abigail, dan dia mengutus orang-orangnya untuk mengambil Abigail sebagai istrinya. Ibu-ibu, pada hari ini pelajaran apa sih yang dapat kita ambil dari tokoh Abigail yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25 ini? Yang nomor 1 ibu-ibu ya, Abigail mau mendengarkan saran atau teguran dari orang lain, walaupun posisinya itu lebih tinggi atau lebih rendah dari orang tersebut, tapi dia dengar input dari bujangnya, dari orang-orang bawahannya. Ayat 17 dikatakan, oleh sebab itu ya, ketika bujangnya mengabarkan kepada Abigail bahwa Daud akan menyerang dan membinasakan kota Maon ya, oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada tuan kita ya, kepada Nabal dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Sombong ibu-ibu. Abigail mau mendengarkan nasihat dari bujangnya itu ya, dan ini menggambarkan apa? Menggambarkan seorang yang rendah hati. Meskipun dia kaya, tapi dia mau dengar masukan daripada pembantunya atau bujangnya atau pelayannya. Saya nggak tahu ya zaman sekarang ya, kalau kita kedudukannya sebagai orang yang kaya, mau nggak kalau bujangnya ngomong, pembantu yang ngomong ya kan? Kita ingat cerita Naaman ya ibu-ibu ya, bujangnya juga ngomong, Tuhan ada seorang raja tuh ya, seorang nabi, ayo kita ke sana.
Dia ngomongnya paham nggak gubris ya ibu-ibu ya. Nah, kita nggak tahu. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari Abigail ini ibu-ibu yang dikasih Tuhan? Abigail rela berkorban demi keselamatan suami, keluarga, dan seisi rumahnya. Ini luar biasa sekali. Ya, ayat 23 dan 24 dikatakan ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." Ibu-ibu dikasih Tuhan, Abigail mau menanggung kesalahan Nabal, ya, dengan merendahkan diri di kaki Daud, ya, yang sedang marah kepada Nabal. Ya, kita bisa bayangin dia turun dari keledai, saya percaya dia pegangin kakinya Daud dan dia minta, "Tuanku minta ampun lah." Ya, dia minta ampun atas kesalahan suaminya, atas kesalahan kesombongan suaminya. Ya, Abigail bahkan mau menanggung risiko kemungkinan Daud akan marah. Ya, dia udah kalau Daud marah nggak mau mengampuni, ya sudah paling mati. Ya, seperti yang dilakukan siapa di tokoh Esther. Kalau aku harus mati, ya matilah. Demikian juga Abigail. Ya, jadi kalau orang lagi marah, emosinya tinggi, wah dia barangkali tidak mau dengar. Tapi beda ya, ketika Abigail bersujud di kaki Daud, Daud luluh hatinya. Ya, ayat dalam 1 Korintus 7 ayat 14 dikatakan, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, ya, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ya, jadi suami yang tidak beriman itu dimenangkan oleh istrinya, dikuduskan oleh istrinya. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jadilah seorang wanita yang bijaksana, jadilah istri yang bijaksana, ya, yang memiliki hikmat yang datang dari Tuhan. Ya, dia mau ambil resiko apapun juga untuk seisi rumahnya. Sekalipun suami kita kadang-kadang ngeselin, jengkelin ya, tetapi ayo kalau ada problem, ada masalah, jangan salah-salahan. Istri ambil alih. Ya, kita datang kepada Tuhan apapun kesalahan yang dilakukan oleh suami kita ataupun mungkin anak-anak kita. Ya, yang ketiga kita belajar apa ibu-ibu? Kita belajar untuk menjaga kehormatan suami. Kita tahu tadi ya bagaimana sikap atau karakter daripada Nabal. Kaya sih memang tapi kasar ya, jahat, perangainya buruk sekali ya, dan sombong, kikir, pelit ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi apapun yang terjadi, Abigail tetap respect, tetap menghormati suami. Bagaimana dengan kita ibu-ibu? Seringkali ya, kalau suami kita ngeselin, jengkelin, banyak dari kita yang kadang-kadang, udah dah, biarin dah. Yang nggak mau ngelayanin, nggak mau bikin ini, nggak mau bikin itu, bodoh-bodoh amat, biarin aja. Ya, saya hajar dia, biar dia kapok, biar dia berubah. Ya, tapi pagi hari ini kita belajar dari seorang Abigail ini yang luar biasa. Dia tidak mempunyai karakter yang seperti itu, tetapi dia mengampuni suaminya, ya, dan dia mau tetap menghormati suaminya sekalipun suaminya itu tidak layak untuk dihormati. Ayat 28 dikatakan, "Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu." Ibu-ibu, Abigail menjaga kehormatan suaminya dengan mengakui kesalahan suami sebagai kesalahannya. Ya, didasarin apa? Didasarin sebuah prinsip, yaitu bahwa suami istri adalah satu daging, satu roh, satu jiwa, satu tubuh. Ya, di dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, jadi apa yang terjadi kepada suami, istri take over. Ya, ini yang dilakukan oleh Abigail. Yang keempat, ibu-ibu, apa yang kita layak dan patut contoh dari sikap atau karakter Abigail ini, yaitu Abigail ini pandai memilih waktu yang tepat. Kapan harus berkata-kata, kapan harus berbicara, kapan harus diam menghadapi suaminya.
dan kapan harus bertindak. Nah ya, saya percaya ketika dia setelah ketemu Daud, lalu dia pulang ke rumahnya, ya, ketika dia pulang ke rumah, kita melihat bagaimana si Nabal itu sedang berpesta pora, sedang mabuk-mabukan, ya, padahal dia tidak tahu apa yang sedang dihadapin Abigail, ya. Tapi dia tidak langsung ngomong sama suaminya, ya, begini, tidak, ya, tetapi dia tunggu waktu yang tepat untuk berbicara kepada suaminya. Ini benar-benar luar biasa. Ya, seringkali kita, ya, mungkin di ibu-ibu di sini yang pendengar mungkin tidak, ya. Kalau suami datang telat, wah, dicecer, kamu kemana, ditanya handphonenya, dilihat tadi ketemu di mana, kenapa terlambat, terus ditanya. Padahal suami pulang yang mungkin di jalanan macet atau kerja lembur, pulang sampai di rumah belum makan, tapi sudah dicecer, diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga kadang-kadang suami juga sudah capek, kesel, marah karena kelakuan kita atau karakter kita yang tidak berhikmat. Ya, ayat 36 dan 37 dikatakan, sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Ya, tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuknya Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya sebagai segala perkara itu. Lalu berhentilah jantungnya, ya, dalam dada dan ia membatu. Waduh, luar biasa sekali ibu-ibu, ya. Jadi malam itu pesta pora sudah selesai, tamu-tamunya pulang. Abigail tetap menahan diri, dia nggak langsung memberondong cerita tentang kejadian yang dialami Abigail, ya. Dia tunggu waktunya sampai keesokan hari, ya. Ketika waktu yang tepat, ya, Nabal sudah tidak mabuk lagi, maka Abigail mendekati Nabal dan dia ceritakan kejadian dari awal sampai akhir kepada suaminya. Dan apa yang terjadi di situ dikatakan terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Wow, luar biasa sekali, ya. Abigail ini bisa menahan waktu, ya, dan menahan diri, memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan permasalahan mereka di saat yang suaminya sedang tenang, ya, tidak mabuk lagi. Dan ini luar biasa sekali ibu-ibu, ya. Kiranya kita juga boleh belajar memiliki karakter seperti Abigail ini, ya ibu-ibu, ya, yang berhikmat, ya. Prinsip kebenaran firman Tuhan begitu melekat di dalam diri Abigail, ya, di dalam hatinya. Ya, dia dengan peka, dia tahu harus memakai prinsip yang mana di dalam bertindak. Ya, inilah yang disebut bijaksana. Ya, ibu-ibu, ya. Jadi bijaksana kapan kita harus bicara dengan suami, kapan kita harus menegur anak, kapan kita akan melakukan sesuatu. Tunggu waktu yang tepat. Dan saya percaya waktu Tuhan selalu waktunya yang terbaik. Ada amin, ibu-ibu, ya. Jadi saya yakin kenapa Abigail bisa memiliki karakter seperti ini, karena dia melekat dengan Tuhan, ya. Dia mengetahui firman Tuhan dan dia peka terhadap waktu ketika suatu bagian firman itu harus dijalankan, ya. Karena dia hidup dekat dengan Tuhan, ibu-ibu. Maka Roh Kudus membantu dia di dalam melakukan segala sesuatu. Ibu-ibu, ada hal lain yang kita harus perlu pelajari dari Abigail ini, yaitu istri yang bijak akan mendapat pujian dan perlindungan Tuhan. Ayat 32-34. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu, ya, dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Jadi kemarahan Daud ini memang benar-benar udah nekat mau menghabiskan seluruh isi rumah tangga daripada Nabal dan Abigail. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita boleh melihat Tuhan begitu melindungi Abigail dan membuat Daud luluh, ya, karena sikapnya yang bijak.
Ya, maka Daud pun juga memuji Abigail, untung kamu ini cepat-cepat datang. Kalau tidak, ya, aku akan menghabiskan seluruh keluargamu, seorang laki-laki pun gak ada yang tinggal. Berarti aku berhutang darah. Ya, jadi Daud pun juga diselamatkan, terselamatkan ibu-ibu. Ya, ini luar biasa sekali. Yang keenam, yang terakhir, ya, jadilah istri yang mengikut Tuhan. Ya, istri yang mengikut Tuhan akan mendapat berkatnya lebih daripada yang diharapkan. Ada amin ibu-ibu. Ya, nanti ibu-ibu baca ayat 26, ayat 32, ayat 41 dan ayat 42. Abigail mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya, maka dia diberi hikmat di dalam perannya sebagai wanita, sebagai istri. Pada akhirnya dia mendapat kemuliaan dari Tuhan. Ya, ini luar biasa sekali. Ya, waktu suaminya meninggal, Daud diingatkan oleh Roh Kudus mungkin ya, dan Daud mengambil Abigail sebagai istrinya. Nah, ibu-ibu, pada hari ini kita belajar dari karakter seorang Abigail yang begitu rendah hati. Seorang yang kaya, tidak sombong, rendah hati, ya, bijaksana lagi. Nah, untuk direnungkan ya, hari ini untuk direnungkan oleh para wanita dan para istri ibu-ibu. Ya, kita renungkan bersama-sama. Ayo, hari ini jadilah seorang wanita, jadilah seorang istri yang sensibel, yang bertanggung jawab, ya, serta berperan sebagai penolong suami. Ya, bukan sebaliknya malah merongrong suami. Ya, ibu ya, berbuat baik karena apa? Karena kebaikan suami. Ya, bukan karena kebaikan suami, minta maaf ya. Berbuat baik bukan karena kebaikan suami, ya, tetapi karena ketaatannya kepada Tuhan. Ya, dan jadi jalanilah peran sebagai ibu, sebagai istri dengan sukacita dan dengan ketulusan hati ya ibu-ibu ya. Karena saya yakin tadi dikatakan upahnya besar di surga. Ada amin. Ya, apalagi saat seperti ini ibu-ibu ya, dimana kita semua diminta stay at home, work from home ya, sebagian sudah mulai bekerja ya, study from home, anak-anak semuanya kita lakukan di dalam rumah ibu-ibu. Dan saya percaya saat-saat seperti ini, saya yakin sekali istri-istri, engkau para wanita, engkau istri merupakan pahlawan di dalam rumahmu. Engkau pahlawan di rumah ibu-ibu, istri atau mama ya, di saat keadaan seperti ini berperan besar sekali. Dalam keadaan saat-saat ini ya, biasanya kita ibu-ibu ya, para istri ada me time. Tapi saat ini lagi COVID ya, ya kita harus memikirkan semuanya. Harus mikirin masak, harus mikirin ngajar anak sekolah yang masih punya anak-anak kecil, ya kan, harus ngurus suami. Ya, ini bukan perjuangan yang mudah ibu-ibu. Ya, jadi saya percaya peran seorang istri ini luar biasa sekali. Maka kalau firman Tuhan mengatakan kita ini dijadikan seorang penolong, ya, seorang wanita, Anda dan saya ini adalah seorang penolong, itu memang benar. Penolong itu identik dengan Roh Kudus. Ya, 7 kali 24 jam kita siap sedia untuk suami dan seluruh keluarga kita. Ada amin ibu-ibu. Ya, jadi ibu yang dikasih Tuhan, saya mau encourage para ibu, para mama yang ada mendengarkan pada pagi hari ini atau pada hari ini ya. Ini waktunya untuk Anda dan saya bangkit menjadi seorang wanita yang tough, seorang mom yang tough ya, tough mom, mama yang tangguh ya. Jangan menjadi mama yang lembek ibu-ibu. Kita harus bangkit. Saya melihat peranan wanita membantu keuangan keluarga, jualan makanan, bikin kue, masakan, apa aja. Oh, luar biasa sekali. Kami di persekutuan ibu-ibu Ladies of the Fellowship di Full Gospel bikin Love Mart ya. Itu dari kita untuk kita saling membantu satu dengan yang lain, jualan di antara kita, dan luar biasa sekali saling membantu ibu-ibu. Saya boleh melihat peran wanita yang luar biasa. Panggilan yang tertinggi yang Tuhan berikan buat kita, yaitu apa? Sangat jelas bahwa Anda dan saya dijadikan sebagai penolong. Ya, kalau Anda penolong, artinya apa? Artinya Anda ini sebuah pilar yang terkuat, pilar terkuat di dalam keluarga. Kalau di masa-masa sulit seperti ini kita menjadi lembek,
kita breakdown, kita jatuh, maka tidak ada lagi yang menopang suami dan anak-anak kita. Lalu siapa yang menopang kita? Ya, Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus yang menopang Anda dan saya sebagai wanita. Tuhan Yesus yang menghibur, yang mendoakan Anda dan saya. Yesus berdoa buat Anda dan saya setiap hari supaya kita boleh kuat, supaya kita boleh tegar menghadapi COVID-19 bersama keluarga kita. Ya, ibu-ibu, asal kita mau minta aja, maka kita akan mendapatkan. Ya, minta kekuatan kepada Tuhan setiap pagi. Kekuatan dari Tuhan itu baru buat kita semuanya. Jadi masalahnya kita tidak pernah minta kepada Tuhan. Ayo ibu-ibu yang dikasih Tuhan, setiap pagi bangun tidur kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kita minta hikmat daripada Dia, ya, supaya sepanjang hari kita boleh melakukan segala tugas-tugas panggilan kita dengan penuh sukacita. Enggak bersungut-sungut, enggak marah-marah. Ya, ibu-ibu ya, buat buat mama-mama yang mulai merasa kewalahan, ya, ibu-ibu yang mulai merasa kewalahan, tertekan, ya, rasanya udah nggak sanggup lagi. Ayo saya kasih kunci satu hal, ya, coba di dalam minggu-minggu ke depan ini, ya, 1 minggu ke depan, dengan disiplin ibu-ibu bisa lakukan. Bangun 1 jam lebih pagi, ya, dari biasanya, sendiri, tanpa suami, tanpa anak, cari tempat atau mungkin di pinggir ranjang lah, berdoa sendiri, ya. Kalau tidak kuat 1 jam, ya setengah jam. Nggak kuat setengah jam, 15 menit, tapi disiplin lakukan tiap hari. Pagi hari ibu-ibu, itu pagi hari yang benar-benar fresh, ya. Jadi kalau mungkin ibu-ibu punya tempat khusus, ya pergilah tempat khusus, putar lagu-lagu rohani pelan-pelan aja. Pakai earphone, dengarkan lagu-lagu rohani. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan setiap pagi. Doakan suami, doakan anak-anak, orang tua, menantu, cucu mungkin, ya. Kemudian selesai menyembah, bacalah firman Tuhan. Mungkin 1 pasal aja. 1 pasal aja ibu-ibu, ya. Setelah itu berdoa. Ya, berdoa 10 menit, pasti saya percaya doanya banyak sekali yang dimajukan kepada Tuhan. Ya. Jadi ibu-ibu kalau di total itu paling 30 menit sudah selesai. Ya, kalau bisa lebih dari itu lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Ya, jadi saya mau encourage semuanya ibu-ibu, ya. Ayo yang sudah benar-benar tertekan nih, ya, nggak sanggup lagi, yuk coba disiplin 1 minggu ke depan ini. Ya, lakukan ini dengan sukacita. Maka kita lihat di akhir 7 hari setelah kita lakukan setiap hari, ya, maka kita akan melihat kalau tidak ada perubahan, ya, lanjutkan lagi. Mungkin kita belum disiplin, ya, tetapi saya percaya kita pasti diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Amin, ibu-ibu, ya. Jadi ayo kita bangkit menjadi tough mom, mama-mama yang tangguh, mama-mama yang kuat, ya, yang bisa menopang, yang bisa diandalkan oleh anak-anak dan juga suami, ya. Ayo kita bisa ibu-ibu, ya. Kamu bisa, ya, saya bisa, kamu bisa, kita semua bisa. Ya, be strong in the Lord always, ibu-ibu. Ya, minta kekuatan daripada Tuhan. Amin, ibu-ibu, ya. Oleh karena itu, bagi kalian yang masih single nih, bagi kalian yang masih single, ya, kalian juga bisa lakukan 1 minggu ke depan disiplin doa, ya, bangun kehidupan dengan Tuhan. Maka Dia akan memberikan luar biasa hikmat, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera buat kita semuanya. Amin, ibu-ibu, ya. Jadi daripada kita marah-marah, daripada kita kesel, bangun kehidupan doa, ya, bersama dengan Tuhan setiap pagi. Amin, ibu-ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, ya, ibu-ibu, ya. Saya yakin saya boleh mendengar kesaksian demi kesaksian daripada ibu-ibu semuanya ketika menghadapi COVID-19 ini. Apapun yang terjadi bersama dengan Tuhan, Anda dan saya bisa melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin buat kita, dan itu sangat mungkin bagi Bapa kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, ya ibu-ibu, ya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, Engkau yang menyempurnakan firman-Mu yang kami sudah dengar pada hari ini, Tuhan.
Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan menguatkan kami ya Bapa. Pakai kami Tuhan sebagai istri, sebagai ibu Tuhan, sehingga kami boleh memiliki karakter seperti Abigail, seperti Esther ya Tuhan, yang sanggup Tuhan berdiri teguh Tuhan untuk menjadi penopang bagi anak-anak, bagi suami kami. Tuhan, terima kasih kalau Engkau memberikan kami peran sebagai penolong. Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan menolong kami para ibu-ibu Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kekuatan. Tuhan, ajar kami untuk hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh memiliki karakter Kristus, menjadi wanita yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa juga untuk ibu-ibu yang sudah merasa jenuh, yang sudah merasa tidak tahan lagi. Tuhan, pada hari ini Engkau bangkitkan kami kembali. Semangat roh kami boleh bangkit Tuhan, untuk kami boleh tough Tuhan, untuk kami boleh menjadi seorang istri, seorang mami yang kuat, yang teguh, sehingga kami boleh menjadi pilar-pilar di dalam keluarga kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, maka Engkau memberikan kekuatan kami, dan apa yang kami lakukan, Engkau yang membuat kami berhasil. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati seluruh ibu-ibu yang sudah mendengar firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih anugerah Tuhan mengalir atas seluruh keluarga demi keluarga. Hubungan suami istri semakin mesra, hubungan orang tua dan anak-anak semakin penuh dengan kasih dan penuh dengan sukacita. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, ibu-ibu. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang sudah ditaburkan hari ini. Amin. Ibu-ibu yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Walaupun saya nggak bisa lihat, tapi saya percaya semuanya angkat tangan. Haleluya. Baik. Saat ini mari kita berikan persembahan kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Di layar ibu-ibu sudah ada QR code, mungkin ibu-ibu bisa men-scan-nya di sana untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami tahu setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami harus mempertanggungjawabkannya dengan benar. Sebab itu Tuhan, kami tidak mau berkat itu mandek dan berhenti di kami saja. Tapi kami mau terus menjadi saluran berkatnya Tuhan. Terlebih untuk memberkati pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan sendiri. Sebab itu hari ini kami membawa persembahan kami dengan penuh sukacita. Karena kami tahu kami menabur di tempat yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan hari ini boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi kita memuji Tuhan, amin. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan aku diberkati. Berkat-Mu yang tercurah berlimpah.
mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dan kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Nah, sebentar kita akan menyudahi ibadah kita kepada setiap jemaat Women in Christ dan setiap wanita dimanapun yang berada mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan pulang bersama dengan berkat Tuhan ya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita buka hati dan fokuskan pikiran kita kepada kebaikan yang telah Tuhan beri di dalam hidupmu. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih-kekasihnya Tuhan, para wanita pilihannya Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Tetaplah kuat, yakin dan percayalah tangan Tuhan ada menyertai kemanapun engkau pergi. Tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah sendirian, tetapi Dia ada di dalam hidupmu. Mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati.